Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night. Berbagai perhatian sepertinya akan terus mengarah ke segala hal terkait pemain keturunan, apalagi yang berbau mengharumkan nama Indonesia. Setelah sebelumnya sempat disorot karena Kevin Dix cerita ke media Denmark tentang fans Garuda. Kali ini Kevin Dix bikin fans Copenhagen mengenal Indonesia, yang mana fans ini benar-benar mengikuti perjalanan Kevin Dix, bahkan sampai rela titip pesan akan membawa bendera merah putih demi mendapatkan kesempatan bertemu idola. Atas dasar itulah Indonesia pastinya akan semakin dikenal di kota Copenhagen, Denmark. Hal seperti ini yang terkadang bikin pemain lain terkesan, melihat bagaimana antusiasme fans serta dukungan yang pastinya sangat ingin ikut membela Garuda. Dan terbaru kabarnya ada wajah anyar yang mengkonfirmasi jika dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Lantas, seperti apa ceritanya? Let's go kita bahas bareng-bareng. Memang nggak salah Kevin Dix akhirnya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kehadirannya menjadi warga negara plus 62 juga menghadirkan dampak positif bagi Indonesia maupun bagi Kevin Dix itu sendiri. Yap, terlepas dari kualitas serta pengalaman seorang Kevin Dix yang memang perlu diakui di atas rata-rata pemain lain, sehingga dia jadi bintang serta punya fans sendiri di FC Copenhagen. Namun kini para fans sepertinya juga harus mengikuti perkembangan karir Bang Kevin, terutama karir internasional bersama tim nasional yang sudah berbeda. Dan hal itu sepertinya sangat menarik bagi fans Kevin Dix di Copenhagen. Back timnas ini kembali jadi bermain bersama klubnya di matchday ke-17 Liga Denmark. Menghadapi FC Nordsjælland, Bang Kevin jadi starter mengawal sisi kiri pertahanan FC Copenhagen. Di babak pertama permainannya stabil-stabil saja dan skornya juga masih imbang. Namun entah kenapa, bek berdarah Maluku ini hanya bermain di babak pertama. Di babak kedua langsung diganti. Tak ada alasan pasti, entah itu cedera atau apa. Sepertinya hanya taktik pelatih saja sih. Meskipun begitu untungnya laga berakhir dengan kemenangan yang membuat Bang Kevin mengantarkan FC Copenhagen menduduki pemuncak klasemen sementara Liga Denmark. Yang menarik di sini adalah setelah laga tersebut berakhir, di mana ada seorang fans yang menghampiri Kevin Dix secara langsung untuk meminta jersey yang dipakai di pertandingan tadi. Namun siapa sangka, fans cilik ini meminta jersey sambil membawa bendera merah putih, mungkin buat ditukar. Ya, dia ini fans yang kelihatan orang Copenhagen asli sih, dan masih kecil. Jelas bergabungnya Kevin Dix ke timnas juga berdampak mengenalkan nama Indonesia di Denmark. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemain keturunan tidak hanya sekedar bermain untuk tim nasional saja, namun dalam kehidupan sehari-hari. Yang bahkan fansnya pasti juga ikutan ingin mencari tahu lebih dalam tentang Indonesia. Tapi setelah kami telusuri, ternyata pertemuan keduanya sudah direncanakan. Sebab beberapa hari sebelum pertandingan, ternyata sang fans sudah memberikan surat untuk Kevin Dix, yang isinya ingin bertemu setelah laga tersebut, untuk ingin meminta jersey, dan sang fans akan membawakan bendera merah putih. Sang fans pun akhirnya bertemu sekaligus dapat jersey Kevin Dix dan mendapatkan respon positif dari netizen Indonesia. Hal semacam inilah yang terkadang membuat para pemain diaspora yang awalnya mungkin tak melirik timnas Indonesia jadi kepengen karena fans jadi tertarik juga. Dan setiap pertandingan di klub pasti akan ada yang mendukung secara langsung membawa bendera merah putih. Entah itu yang mendukung fans Indo atau fans klub. Namun tetap saja pastinya muncul rasa kebanggaan tersendiri, ya kan? Apalagi PSSI sendiri mengaku jika skuad Garuda masih butuh tambahan di beberapa posisi, guna memeratakan kekuatan timnas untuk mendapatkan pundi-pundi poin di round 3.
saat tengah berjuang untuk mendapatkan yang terbaik di round 3. Pastinya banyak fans yang juga berharap ada pemain keturunan baru, setelah Ole Romeni resmi sedang dalam pemrosesan. Apalagi kesempatan untuk finish di posisi 2 klasemen grup C masih terbuka lebar yang membuat timnas pastinya akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi terbaik, agar kalau bisa lolos ke Piala Dunia langsung. Walaupun memang kita nggak boleh jumawa dan harus realistis, namun tetap saja semuanya selalu ingin yang terbaik. Apalagi melihat persaingan di grup C yang masih terbuka lebar, jelas tidak salah berharap demikian. Untuk itu PSSI yang sedang terus memperkuat skuad Garuda diharapkan bisa menambah kekuatan baru. Namun PSSI mengaku fokus pada Ole Romeni dulu. Meskipun begitu, Pak Erik mengaku jika PSSI tak menutup kemungkinan akan ada kesepakatan baru. Sebab ia mengaku jika posisi lini depan dan penyerang masih sangat butuh pemain baru. Bahkan ada beberapa posisi kami masih kurang, striker salah satunya. Pemain tengah masih kurang, ungkap Erick Thohir dikutip dari suara.com. Di tengah PSSI yang sedang gencar melakukan pencarian pemain baru untuk 2 posisi tadi, muncul nih nama pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang, tapi sayangnya bermain di Liga 1. Dia adalah Jordi Weerman, pemain milik Madura United. Jordi baru-baru ini membeberkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia mengaku di musim ini sempat dihubungi oleh PSSI. Iya, awal musim ini kita ada kontak. Mereka tanya ke aku bagaimana pandanganku. Kemudian aku mengatakan bahwa aku siap. Jadi ketika mereka membutuhkan, aku bisa. Jadi ya sekarang tinggal menunggu tergantung dari PSSI untuk membuat pilihan tentang ini, ungkap Jordi Weerman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jordi Weerman sendiri baru berusia 25 tahun. Dia merupakan pemain berpaspor Belanda yang memang memiliki darah Indonesia. Pemain Madura United ini memang sempat menjadi pemain incaran STY karena karir sepak bola sebelumnya bisa dibilang cukup cemerlang. Setelah berlabuh ke Madura, pada awal musim ini, Jordi sempat memperkuat di beberapa klub top Eropa seperti Feyenoord, ADO Den Haag, dan tim papan atas Swiss, FC Luzern. Jadi tak heran jika dirinya sempat jadi incaran Sinteyong. Kini berkarir di Indonesia juga ada alasan tersendiri baginya. Jordi mengaku memang sedari kecil ingin tinggal di Indonesia. Meskipun begitu, ia juga mengaku tak menutup kemungkinan untuk kembali berkarir ke Eropa. Selain nama baru yang mengejutkan seperti Jordi Weerman tadi, pastinya di posisi gelandang dan penyerang ada nama Jero Redewold dan Mauro Zylstra. 2 pemain yang sama-sama sudah lama mengaku ingin membela Garuda. Namun kabar mengenai keduanya masih terus menggantung. Padahal Ole Romeni hitungannya sudah masuk proses lah. Mengenai hal ini, Erick Thohir pun memberikan tanggapan jika PSSI belum mau untuk banyak berkomentar terlebih dahulu. Yang saya tahu Ole sudah untuk timnas senior. Yang lain, saya tidak mau berkomentar. Beber Erick Thohir secara singkat, sumber bola.net. Menurut kalian, gimana teman-teman? Apakah mereka bertiga masih worth it untuk masuk timnas? Jordi Weerman memang punya kualitas, tapi bermain di Liga 1. Sementara Jero Redewold punya kualitas dan di Liga Belgia, tapi sering cedera. Yap, terlepas dari apapun, kini sebagai fans hanya bisa memberikan dukungan penuh kepada timnas dan juga PSSI. Termasuk dukungan kepada pemain, seperti dukungan kepada Kevin Dix tadi coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.